Kalau yang mendasarnya itu mungkin belum waktunya. Belum Waktunya. Mungkin waktu sekarang tuh masih diutus untuk menjaga jodoh orang dulu gitu ya. Atau menemukan aktif di masyarakat, mau nggak menjadi RI 1 Cikoranji? Ya. RI Cikoranji kepala dusun gitu. Ya, kepala Oh tentu itu, mau ya. Opat, tilu, dua, hiji, podcast wrestling dibuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast wrestling. Oke. Dan pada malam hari ini saya sudah kedatangan tamu. Ini ada anak muda milenial ataupun pekerja keras, pengusaha lah. Nah, tentunya pada malam hari ini saya sangat penasaran dengan beliau. Dia itu adalah Airsan. Oke, Airsan. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast wrestling. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya Airsan? Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya terima kasih, suatu kehormatan ya bisa diundang di podcast yang lagi fenomena. Terima kasih Airsan. Di Jagat Cikoranji. Ya, di Jagat Cikoranji lagi booming ya. Lagi booming. Oke. Jadi podcast wrestling ini sendiri, jadi apabila ada bertanya-tanya mengapa narasumbernya anak muda, kan biasanya para tokoh. Nah, jadi saya di sini memang menghadirkan bukan hanya daripada golongan yang mohon maaf tua gitu kan ya, tapi podcast wrestling juga memfasilitasi lah untuk anak muda untuk bisa ngobrol nanti di sini gitu kan. Oke. Saya tertarik mengenai beliau ini dikarenakan beliau kan salah satu anak muda yang berani gitu kan ya, berani merantau ya. Nah, mengenai merantau ini kan, kapan memulai perantauan itu sendiri gitu kan? Kalau untuk perantauan itu sendiri berawal dari akhir 2016. 2016 sudah mulai ke Depok, daerah Depok. Di Depok selama 9 bulan. 9 bulan. Ya, Depok. Di Depok dimulai dari penjualan, marketing, penagihan, penagihan gitu. Di marketing di showroom mobil, showroom motor. Saya belajar di sana pertama kali belajar menawarkan istilahnya sekolah lah di sana. Sekolah. Sampai yang tadi saya sebut soal penagihan pun saya belajar dari orang-orang timur. Soalnya kalau di Depok di ruang lingkup showroom kan udah nggak asing sama orang-orang rekan-rekan kita ya dari yang timur. kerja di lapangan. Ya, betul. Oke. Itu kan awal mulanya. Apakah itu pada saat langsung keluar sekolah langsung itu kan Pertama biasa lamar sana sini ya. Cuman daripada buang-buang waktu, betul, sambil cari batu loncatan cari pengalaman. Wah, luar biasa. Jadi beliau memutuskan untuk merantau, pemirsa. Nah, ini jadi salah satu contoh anak muda gitu kan yang berani merantau. Tentunya ini akan jadi sumber motivasi juga gitu kan jadi bagi teman-teman anak muda yang lain. Oke. Apa motivasi berangkat ke perantauan itu sendiri? Mungkin apa yang menjadi sumber motivasi Anda itu? Mungkin motivasi yang mendasar itu ya samalah layaknya orang-orang gitu ya, ingin membahagiakan orang tua lah intinya gitu. Cuman di sisi lain ingin mencari jati diri. Soalnya yang saya rasakan sekarang antara hidup di kampung sama di kota itu beda. Sangat beda, jauh beda gitu. Sangat beda. Kalau di kota itu kita benar-benar tarung. Kalau di kampung kan masih ada orang tua lah kasarnya. Nggak nemu makan sehari pun nggak jadi masalah gitu ya, masih banyak rekan-rekan. Kalau di kota mah enggak, harus baik mandiri ya. Wih, luar biasa. Oke. Nah, selama merantau tentunya pasti ada suka dan dukanya nih ya. Nah, apa saja sih yang rasakan mengenai suka duka menjadi perantau muda?
Kalau untuk awal-awal suka dukanya itu sangat banyak gitu ya. Kalau sukanya itu ya kita bisa belajar berinteraksi dengan orang-orang gitu ya. Dari kalangan apapun gitu ya. Kita bisa jadi belajar gimana caranya berhadapan dengan orang seperti tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Terus kalau dukanya itu saya sempat ya ikut kegiatan penagihan mobil yang bermasalah. Betul. Saya ikut sama Bung Roni dari daerah Makassar itu ya. Dukanya itu berhadapan dengan ormas-ormas yang menahan mobil tersebut. Ya, itu dukanya. Dukanya itu ya bisa jadi kalau kita nggak pinter-pinter nego bisa jadi perang lah kasarnya gitu ya kalau di dalam penagihan gitu lah. Membahayakan. Wah, luar biasa. Itu pemirsa, jadi suka duka beliau ya dalam selama perantauan. Nah, untuk lokasi perantauan apakah memang terus di Depok atau berpindah-pindah? Enggak, berpindah-pindah. Dari Depok saya sudah mulai ke Jampang, Sukabumi. Itu Jampang, udah beda Sukabumi. profesi lagi. Cuman emang masih berhubungan dengan ada penagihan, cuman bukan dari showroom kayak gitu enggak. Ya, Depok, terus Sukabumi, Jampang, terus terakhir sekarang yang menetap di Cilengsi, Bogor. Cilengsi. Ya. Sekarang jadi di lokasinya di Cilengsi, Bogor. Ya. Wih, luar biasa. Nah, mengenai merantau ini kan, apakah berpikir bahwa ke depan mungkin kan ini bisa jadi pelopor ya kan ya, pelopor perantau anak muda, apakah ada niatan untuk mengajak rekan-rekan anak muda yang lain yang dari kampung, khususnya di kampung Cikoranji, untuk ayolah berangkat merantau gitu kan, apakah ada nggak? Mungkin kalau untuk mengajak itu adalah salah satu impian saya gitu ya. Saya bermimpi bukan hanya bekerja di orang lain saja, malahan saya dari Depok ke daerah Cilengsi itu adalah perubahan menurut saya. Soalnya waktu di Depok saya masih bekerja lah kasarnya. Kalau sekarang di Cilengsi itu kayak freelance lah, santai gitu ya kerjanya gitu. Soal waktu nggak terlalu diatur, soal itu terserah kita gitu. Soal pendapatan diatur sama kita, soal kerja diatur sama kita. Luar biasa. Jadi sekarang sudah mempunyai anak buah gitu kan ya. Oke. Jadi ke depan apakah mau gitu kan ya betul-betul mengajak rekan-rekan lain? Sangat mau. Malahan emang saya juga tadinya ada rencana, cuman lah ada satu masalah dulu lah gitu ya. Makanya saya pending dulu. Tadinya saya rencananya pengen muka pertanian di daerah Bogor, cuman sekarang lagi ada terhenti dulu lah gitu. Oke, jadi siap-siap nanti ke depan juga anak muda yang mau merantau berniat gitu kan ya, beliau sangat terbuka ya. Sambil ngopi ya? Ya siap, santai saja, santai. Jadi kita sebagai anak muda juga gitu kan ya, santailah. Nah, begini ya, mengenai pandangan anak muda khususnya di kampung Cikoranji itu seperti apa gitu kan? Kalau menurut saya pribadi, pemuda-pemudi di Cikoranji itu mungkin untuk sekarang ini mereka tuh masih ada di zona nyaman. Ada di zona nyaman. Mereka tuh pastilah berpikiran pengen menjadi milenial. Kalau jadi pengusaha gitu ya, harus jadi pengusaha yang cerdas. Tapi kalau menurut saya yang langsung terjun ke lapangan, ya cerdas aja nggak cukup. Soalnya kalau untuk merintis, apalagi usaha gitu ya, yang modal utamanya itu mental di sini ya, di lapangan berhadapan gimana caranya di lapangan, gimana cara ngadepin masalah gitu. Bukan hanya cerdas kan sekarang mah pengennya yang praktis ya, depan komputer gini gitu langsung. Ya, cuman biasanya rekan-rekan saya yang pengalaman, kebanyakan mereka pinter dalam komputer tapi belum tentu bisa mengatasi di lapangan gitu. Jadi menurut saya pribadi intinya sih mental yang harus dikedepankan. Nah, untuk melatih itu ya pemuda Cikoranji itu harus berani memulai. Oke, jadi merantau juga bukan hanya mencari langsung penghasilan, tapi mencari pengalaman untuk mengasah mental. Jadi memang matang sekali pemirsa ini. Aduh, narasumber kita kali ini jadi anak muda gitu kan, bisa jadi anak muda percontohan juga gitu kan. Nah, begini,
mengenai anak muda gitu kan, ini kan sekarang aktif gitu kan di masyarakat juga, meskipun orang perantau tapi sering di masyarakat juga aktif nih gitu kan. Nah, bagaimana pandangan AA mengenai grup-grup yang ada di Cikoranji ini sendiri? Untuk masalah grup-grup yang berkembang sekarang gitu ya di Cikoranji, sebetulnya itu sangat baik kalau menurut saya ya. Kenapa saya bilang baik itu? Jadi gampang mengkoordinir ya, kalau misal ada apa. Contoh sekarang dari Karang Taruna mengadakan halal bihalal misalnya ya. Betul. Kita nggak susah lagi cari untuk panitia, justru kita tinggal ketuk ketua-ketuanya, ayo kita ajak rembuk, Langsung kan pasti bisa berjalan. Oke. Tanpa harus ngetuk satu-satu kayak zaman-zaman beberapa tahun ke belakang gitu jadi ya. memang sudah ada tupoksi masing-masing Ya, gitu. Jadi buat kalangan orang tua kan ada nih organisasinya, udah biar ketuanya yang jalan. Kita sebagai pelaksana cukup mengarahkan aja, minta bantuan kayak gitu. Jadi mengkonsepnya itu bisa dari Karang Taruna. Karang Taruna gitu. Oke. Kalau misal Karang Taruna yang mengadakan acaranya. Oke. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Nah, ngomong-ngomong nih ya, sedikit ya. Kan status Anda itu sekarang saya lihat masih sendiri gitu. Nah, apakah alasan Anda sekarang masih sendiri? Berat, jawaban berat nih. Ya mungkin ya, kalau yang mendasarnya itu mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Mungkin waktu sekarang tuh masih diutus untuk menjaga jodoh orang dulu gitu ya, sebelum menemukan jodoh buat diri sendiri gitu. Nah, apakah ada target? Tidak ada target gitu kan untuk menikah itu di umur berapa? Nah, sekarang ngomong berapa tahun? 25. Wah, target berapa tahun nih mau menikah gitu? Kalau untuk target sih nggak ada ya. Kita kembali lagi ke takdir. Kalau udah waktunya besok pun ya. Siapa tahu malam ini ada rezekinya buat beli ini itunya kan nggak bisa dihalang-halangi ya. Gitu. Apakah ada kriteria nih dari anak muda? Ada dong, ada. Kriteria gimana nih? Yang pertama ya mungkin hidup ya. Orangnya itu hidup ya, bernapas gitu ya. Terus kedua perempuan lah. Ya, perempuan. Soalnya kan setengah perempuan? Setengah, jangan dulu lah. Jangan dulu, saya masih normal gitu ya. Perempuan. Ya yang bisa nerima aja lah, yang bisa ikut. Ngerti lah, saya ini bukan orang pekerja gitu ya, bukan pekerja dalam bidang instansi ataupun apa gitu ya. Saya cuma orang lapangan, ya sebisa mungkin yang bisa menerima kayak gitu. Soalnya sulit untuk menemukan teman hidup yang bisa mengerti. Apalagi seorang yang lagi belajar, berusaha gitu ya, namanya di lapangan kadang lagi naik, kadang lagi turun, apalagi setelah pandemi kayak gini ya. Aduh. Jadi agak gitu kan ya. Menerima. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi bagi teman-teman kaum uhti gitu kan, kaum perempuan, beliau ini masih single, silahkan. Dan beliau salah satu pengusaha juga gitu kan. Silahkan. Lagi belajar menjadi pengusaha. Jadi siap gitu kan ya, meminang apabila Anda mau mengerti gitu kan. Luar biasa. Tapi jangan kaget ya, saya ini orang lapangan ya, jadi jangan salahkan saya kalau Anda cepat-cepat baper dengan gombalan-gombalan. Luar biasa. Orang marketing. Oke. Nah, ini kan tadi sudah dibahas mengenai kepribadiannya juga gitu kan, Airsan ini sendiri. Nah, dikarenakan kan saya lihat aktif nih di masyarakat, aktif. Apakah Airsan bisa saja ke depan ataupun besok menjadi calon pemimpin? Ya. Contohnya dikarenakan aktif di masyarakat, mau gak menjadi RI 1 Cikoranji? RI Cikoranji, kepala dusun gitu? Ya, kepala dusun. Oh tentu itu, mau ya. Misal nanti saya udah berumah tangga, soalnya kan kayak gini, mungkin pandangan masyarakat mau bisa memimpin masyarakat gimana gitu ya, kalau dia sendiri masih single kan itu, waduh berat itu. Nanti dari RT mungkin bawahan lah bisa dibilang ya, bawahan, atasan single kan jadi batin lah gitu. Mending nanti aja lah. Bahaya gitu. Bahaya. Kanan batin. Luar biasa. Pemirsa, nah ini adalah salah satu wujud contoh anak muda lah ya,
memang santai sekali kita ngobrol di sini gitu kan ya. Namun memang berhubung waktu pemirsa mohon maaf itu kan dikarenakan podcast wrestling ini terbatas waktunya. Dan sebenarnya saya masih seru gitu kan ngobrol dengan beliau. Berhubung waktu mohon maaf Irsan Ya, mungkin. Dan ke depan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Siap. beliau. Khusus mudah-mudahan ada pengalaman-pengalaman saya yang bisa di-share ke teman-teman Oke. wrestling ya. Siap. Gitu. Oke, terima kasih. Dikarenakan wrestling ini diadakan malam gitu kan dan waktunya terbatas dan saya tidak. Saya baru tahu wrestling itu singkatannya ronda Ronda Ciko dan Kling. keliling. Wis, Wih, keren. Nggak terpikir. Oke, dan bantu support juga ya Siap. mengenai podcast wrestling ini sendiri gitu kan supaya bisa lebih besar dan Siap, maju siap. lagi. Oke. Ini sangat ditunggu-tunggu apalagi waktu sahur kan pertama itu Iya. tayangnya kan ya Iya. jam 3 jam 4-an kan ya. Hmm. Ya. Sangat ditunggu-tunggu ya. Wih, luar biasa. Terima kasih, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan dengan beliau sebagai narasumber muda kita. Dan mungkin kita akan tunggu next narasumber muda-muda yang lainnya Masih untuk banyak hadir yang di inspirasi. podcast wrestling. Oke, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe channel kami wrestling. Wah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.